semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, aku ucapin selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang berbagai macam topik, dari yang serius sampai yang receh. Tapi selalu dengan gaya yang asik dan ringan. Jadi, di podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang suatu hal yang mungkin hampir semua orang itu pernah mengalami. Jadi kita bakal bahas tentang pengalaman betapa sulitnya merelakan seseorang yang kita suka demi sahabat kita sendiri. Dan harapanku melalui podcast ini kita bisa saling berbagi, menemukan cara-cara untuk merelakan banyak ikhlas, dan mungkin mendapatkan sedikit kedamaian batin. Jadi mari kalian semuanya duduk santai, ambil cemilan kalian, ambil minuman favorit kalian, dan mari kita mulai. Di sini aku mau cerita sedikit lah, cerita tentang teman aku yang mungkin akan jadi cerita utamanya. Yaitu dia dulu itu aku kalau jelasin itu susah, jadi mari kita baca dari ketikan dia langsung aja ya. Jadi gini lah, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadiku. Dulu aku pernah menyukai seseorang yang sangat dekat denganku. Kamu tahu sendirilah siapa. Tapi kita sebut aja namanya Rina. Kami sering bersama ngobrol dan aku ngerasa kalau ada sesuatu yang ada di antara kita berdua. Seperti kita tuh kayak lengket banget gitulah. Namun ternyata sahabatku Budi juga menyukai Rina. Budi adalah sahabat yang sangat berarti bagiku. Dan aku tidak ingin merusak persahabatan kami hanya karena perasaan ini. Setelah mengetahui perasaan Budi, aku memutuskan untuk merelakan Rina dan menjaga persahabatan kami meski berat. Aku memilih untuk mundur dan berikan ruang bagi Budi untuk mendekati Rina. Namun meski aku sudah berusaha untuk move on, kadang-kadang aku masih terbayang senyum Rina dan momen-momen indah yang kami lalui bersama dulu. Jadi mari kita lebih lihat dalam bagaimana proses ini terjadi. Dari awalnya, si Angga ini sama Rina itu bertemu di sebuah event di kota. Kita saling akrab, terus menghabiskan waktu bersama lah mereka. Terus mereka tuh nongkrong di kafe favoritnya salah satu dari mereka berdua, kayak ganti-gantian gitu lah, berbagi cerita. Terus mulai ada bawa perasaan ya, mungkin kayak ada sesuatu yang lebih dari sekedar teman gitu lah. Namun ternyata tak disangka si Budi sahabatnya ini tuh juga kenal Rina, dan dia tuh cerita lah. Dan si Budi ini tuh bilang kalau dia tuh suka sama Rina. Jadi ya, dan si Budi ini tuh ngakuin kalau suka sama Rina tuh udah lumayan lama. Bukan mungkin lagi, emang lebih lama daripada si Angga. Si Angga pun kayak, oh my god, otoke gitu. Tapi sebagai sahabat yang baik, si Angga ini tuh memilih mendukung Budi. Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkan ya, akhirnya Angga tuh merelakan dan melihat Rina bersama Budi. Memang proses merelakan itu tidak mudah dan tidak instan. Butuh waktu lama lah untuk penerimaan diri sendiri. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Momen-momen tertentu atau kenangan bisa memicu kita kembali teringat akan seorang yang kita relakan. Seperti halnya Angga dan Rina. Ya, seperti itulah. Mari kita bahas dari sedikit bahas tentang kita bahas sedikit dari sisi psikologi ya. Menurutku, relakan itu adalah sebuah bentuk proses berduka. Kita kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup kita dan butuh waktu untuk bisa menerima itu. Kenangan indah bersama yang tersebut seringkali muncul dan membuat kita sulit untuk benar-benar merelakan. Misalnya kenangan tentang saat-saat indah bersama Rina
yang selalu hadir di benak di benak Angga, atau merasa seperti gagal atau tidak cukup berusaha untuk bisa membuat mereka selalu bersama, kayak ngerasa kurang terus gitu loh, paham gak sih? Kayak aduh kayaknya gue kurang deh usahanya. Aku pernah baca tentang seseorang yang harus merelakan cintanya demi sahabatnya. Mereka itu sangat dekat. Ketika mengetahui sahabatnya juga menyukai orang-orang yang sama, dia memutuskan untuk mundur dan menjaga persahabatan mereka. Meski sulit, dia ini merelakan dan tetap menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Aku memiliki sedikit tips bagi kalian yang mungkin akan bermanfaat ya untuk bisa merelakan secara ikhlas gitu lah. Yang pertama, mungkin kalian bisa menahan emosi kalian. Astagfirullahaladzim, maaf. Maksudnya tuh kalian tuh nggak menahan emosi kalian. Kalian tuh memberikan izin diri kalian sendiri, memberikan ruang buat diri kalian sendiri untuk merasakan sedih, marah atau kecewa. Merasa sedih itu tuh wajar dan itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Selanjutnya kalian tuh bisa fokus pada diri kalian sendiri lah, seperti melakukan hobi baru atau mengembangkan bakat yang kalian punya. Kalian bisa ngobrol dengan orang baru, membuat relasi baru, itu juga buat kalian tuh nggak mikirin hal-hal yang lalu lagi. Dan yang terakhir, mungkin kalian bisa ngelakuin meditasi agar kalian tuh merasa lebih tenang dan menerima keadaan lebih ikhlas. Dan selanjutnya di bagian ini aku bakal bacain cerita-cerita dari teman-teman di Instagram aku yang udah cerita ke aku melewati question box dan beberapa dari DM Instagram. Jadi mari kita bacakan beberapa cerita. Yang pertama kita bakal baca yang sedikit-sedikit dulu, dan aku nggak bakal baca semuanya karena mungkin durasinya bakal panjang banget ya. Oke, yang pertama ini dari teman lelaki. Aku digantung selama 1 tahun sama gebetanku, tapi sekarang dia malah pacaran sama sahabatku sendiri. Sekarang mereka jalan 5 tahun. WKWK. Ini konsepnya gimana ya? No comment kalau deh. Ini dari teman aku. Ini cewek cakep nih. Gue pernah suka sama teman sekelas gue, dan gue cerita ke teman gue. Nih dia cewek ya. Buldepnya mereka jadian. WKWK. Babi ya. Selanjutnya, bilangnya dia mau bantu, malah kasih tahu ke doi kalau gue suka sama dia. Terus malah doi yang demen sama si cepu. Jadi konsepnya, temen gue ini cerita sama temen ceweknya. Tapi si ceweknya itu malah cepu ke cowoknya. Terus cowoknya malah suka ke ceweknya. Ini sakit gak sih bang? Sebenarnya sakit sih. Kayak aduh populasi orang-orang kayak gini bisa gak sih kayak dimusnahin aja. Kayak the fuck man. Selanjutnya kita baca 3 chat terakhir karena menurut aku yang lainnya tuh hampir sama ceritanya, dan ini tuh kayaknya menurut aku rada beda dan sedikit lebih panjang. Jadi 3 cerita terakhir ini adalah cerita yang mungkin sedikit lebih panjang. Oke, yang selanjutnya gimana tadi? Halo, aku mau cerita tentang pengalamanku. Aku pernah menyukai seorang cowok, sebut aja namanya Andi. Kami sering bertemu di kampus dan aku merasa ada sesuatu berada di diri dia yang berbeda dari yang lainnya. Tapi ternyata sahabatku Lita juga menyukai Andi. Dia sering bercerita tentang perasaannya padaku. Akhirnya aku memutuskan untuk merelakan Andi demi Lita. Meskipun berat, aku tidak ingin merusak persahabatan kami. Sekarang Lita dan Andi sudah bersama, dan aku belajar untuk menerima kenyataan ini. Nggak, sebenarnya gue cuma nanya ini buat kalian orang yang kayak ini kalian deket nih sama A, terus kalian abis itu deket sama B, apa kalian gak aneh gitu? Kayak itu bekas teman kalian? No comment, tapi gue cuma tanya doang, is just question.
Yang selanjutnya, halo. Oh, dia nggak apa-apa nih nyebut namanya. Halo, nama aku Dinda. Aku pernah berpacaran dengan seorang cowok namanya Arif. Kami sudah bersama selama 2 tahun. Tapi ternyata sahabatku Fitri suka diam-diam suka bersama diam-diam suka Arif. Aku bisa melihat betapa perasaannya yang tulus. Dan setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan Arif. Meskipun sulit, kami bertiga tetap berteman baik hingga sekarang. Jadi kelanjutannya ini tuh, akhirnya si Arif sama si Rita ini jadian gak ya? Soalnya dia nggak ngejelasin kalau mereka jadian atau enggak, cuman kayak akhirnya mereka tetap berteman dengan baik. Kalau mereka akhirnya sama-sama nggak jadian, konsepnya gimana? 2 tahun pacaran nih, terus temennya suka, terus putus lah. Tiba-tiba mereka apa, kayak berteman aja gitu. Ini nggak Arifnya suka sama 2 orang ya kan? Kayak mereka kalian bertiga nggak pacaran kan? Okay, that's fine. No comment. Selanjutnya yang terakhir, ini sangat 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 panjang. Ini gue suka nih yang kayak gini nih. Mari kita mulai. Jadi dulu aku pernah pacaran. Lingkungan aku sama lingkungan dia itu beda jauh banget. Aku yang street parent dan dia yang bebas pergaulan. Gak apa-apa lah, pokoknya kalau pulang malam tuh gak masalah. Dan pacar aku itu punya temen namanya Tata. Si Tata ini yang friendly abis gitu. Ke cewek mana aja. Jadi dia banyak kenalan cewek lah gitu. Terus si Tata ngajak pacar aku main sama salah satu kenalan ceweknya. Oh, jadi Tata ini tuh cowok. Gue kira tuh Tata tuh cewek anjir. Namanya Tiara. Si cewek ini emang jarang banget punya teman cewek katanya. Soalnya aku juga tahu ke si Tata itu sekadar tahu sama kontak aja gitu. Itu pun ya Tiara yang minta save ke aku. Terus singkatnya mereka pernah main bertiga gitulah. Aku jelas langsung salah paham dong. Nah, si Tata itu minta maaf. Ya emang katanya nggak sesuai sama yang aku pikiran kok. Kenapa aku bisa mikir aneh-aneh? Soalnya kalau misalnya si Tata udah ngajak main sama cewek, pasti mereka bakal minum-minum. Ya orang yang lagi pengaruh alkohol tau lah ya gimana, jadi aku sempat overthinking gitulah waktu itu. Nah, kata si Tiaranya minta maaf tuh langsung dari situ, ya aku maafin lah. Ya mungkin emang feeling aku aja yang salah. Dari situ dia suka curhat ke aku tentang mantannya ya. Aku juga suka cerita juga soal dia yang nanya gimana cara aku sama pacarku menjalani hubungan. Aku mikirnya kasihan dia nggak punya teman cewek, seenggaknya aku bisa dengerin apa yang dia pengen ceritain ke aku. Setelah kenal 2-3 bulan, ternyata dia malah ketahuan ke pacar aku. Sumpah gue kaget banget anjir. Sumpah gue gak expect banget. Gue belum baca ini sampai akhir, kayak gue belum baca sama sekali. Soalnya pas gue lagi ngomong di awal tadi tuh tiba-tiba pesannya masuk. Jadi kayak gue belum baca dan jujur gue speechless. Bener-bener speechless itu. Gue kira nih ya kan, gue kira nih si Tiara tuh bakal temenan baik sama si cewek temen gue ini. Tapi kok kenapa ceritanya plot twist banget? Bener-bener kayak, kok bisa? Sumpah Tiara, lu, wah, sumpah nih, lu ini boleh gak ada spelling nya? Gue masih silaturahmi nih. Aduh. Oke, dari cerita-cerita ini kita bisa melihat bahwa merelakan itu memang berat. Tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Kita masih bisa menemukan kebahagiaan dan kemakmuran dalam hal-hal lainnya. Setiap pengalaman baik ataupun buruk pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya dari pengalaman merelakan seorang Rina atau seorang siapalah. Aku belajar tentang pentingnya persahabatan dan bagaimana menghargai perasaan orang lain. Fokus pada tujuan baru bisa membantu kita untuk tidak terus terpaku pada masa lalu. Merelakan bukan berarti kita lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Jadi teman-teman,
merelakan memang bukan hal yang mudah, tapi dengan sedikit usaha dan dukungan kita bisa melaluinya. Ingatlah bahwa kita semua berhak untuk bahagia dan terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian yang merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan see you. Bye bye.